Halo teman-teman, sehat selalu dan semangat. Kali ini saya akan berbicara atau membahas dua tim yang sedang mengejar Manchester City di papan atas. Liverpool dan Chelsea. Keduanya akan bermain pada Jumat dini hari, ya, waktu Indonesia bagian barat atau Kamis waktu setempat. Sekarang bagaimana Liverpool tertinggal 4 poin di belakang City. Setelah City menang 7-0 lawan Leeds, City 41 poin dalam 17 pertandingan, sementara Liverpool dengan 37 poin dalam 16 pertandingan. Chelsea ada di bawah, ya, dengan selisih juga ada 36 poin, ada 5 poin di belakang City dalam 16 pertandingan, dan mengharuskan bagi The Reds Liverpool di saat menjamu Newcastle di Anfield, mereka harus menang. 3 poin adalah harga mati. Dan ini harus dilakukan oleh pasukan Jurgen Klopp. Ya. Saya rasa tidak akan sulit kalau melihat bagaimana sepak terjang, konsistensinya penampilan dari Liverpool sejauh ini pada musim ini, mereka bisa mendapatkan 3 angka. Apalagi calon lawannya sedang berada di bawah, terancam untuk degradasi di posisi ke-19. Ya, bagaimana dalam 9-10 pertandingan terakhir Newcastle itu hanya 1 kali menang. Artinya lawan Burnley terakhir. Setelah itu mereka kalah terus. Walaupun sudah mendatangkan pelatih Eddie Howe, juga belum maksimal. Bahkan bayang-bayang untuk turun dalam degradasi di depan mata bagi Newcastle. Sekarang mereka harus ke Anfield, tim yang sangat kuat di lini serang. Ya, bagaimana dari 45 gol kalau tidak salah yang dibuat oleh Liverpool pada musim ini, ada 3 pemain mereka itu membuat 29 gol. 14 gol Salah, 8 gol Diogo Jota, dan 7 gol dari Sadio Mane. Ini tim yang sangat baik, sangat tajam di lini serang. Dan bukan tidak mungkin Dubravka, ya, penjaga gawang Newcastle, akan dibuat sibuk sepanjang pertandingan yang akan berlangsung di Anfield. Juga lini belakang yang rapuh bagi Newcastle harus siap-siap, fokus, tidak boleh lengah, mereka harus disiplin. Karena di depan pasti Klopp akan menempatkan Jota, kemudian Mane dan Salah, dibantu juga oleh Fabinho di tengah, Hendo dan Thiago Alcantara. Di belakang tetap 2 fullback mereka yang kerap terus membantu serangan, Trent di kanan dan Robo di kiri, Matip dan Virgil van Dijk yang berada di 2 bek tengah, di depan Alisson Becker. Ini menjadi komposisi starting 11 terbaik yang ada di Liverpool, yang terus akan menggempur pertahanan dari Jamal Escales dan kawan-kawan. Federico Fernandes ada di sana, Afi Manguilo harus juga hati-hati. Fabian Sarr, ya, 4 pemain yang selalu ditampilkan ini tetap harus waspada untuk mengatasi kekuatan Liverpool. Terutama Manguilo harus tetap mengontrol pergerakan dari Trent, ya. Fabian Sarr juga harus cepat untuk bisa mengawasi pergerakan yang bagus dari Robo. Dan memang nampaknya akan sangat sulit, ya. Kalau bisa dikatakan dengan permainan Liverpool saat ini, ya, apalagi Liverpool 9 pertandingan terakhir selalu tidak terkalahkan melawan Newcastle. Memang kemarin ada 2 kali imbang pada musim kemarin. Di Anfield mereka bisa menahan 1-1 dan juga di St. James Park 0-0. Namun pada kondisi periode saat ini Newcastle lagi ambruk, lagi berantakan, saya rasa sangat berat buat pasukan Eddie Howe. Ya, kalau head to head dengan Jurgen Klopp juga, Eddie Howe tuh hanya 1 kali menang, 8 kali kalah sebagai manajer, ya, sebelum dia datang ke Newcastle. Jadi pertandingan ini akan menjadi milik bagi Liverpool, dan Liverpool tidak akan mengendorkan, ya. Pasti mereka akan gas full di saat mereka menjamu Newcastle. Ini kesempatan bermain di Anfield, mereka mendapat lawan yang sedang tidak bagus, sedang kena turbulensi. Jadi 3 poin ini sesuatu yang wajar buat mereka, ya, di saat mereka lagi konsisten dan sedang memburu Manchester City yang berada di atas. Menang, selisih poin mereka akan tetap 1. Jadi pertarungan begitu menarik di papan atas yang melibatkan City, Liverpool dan Chelsea. Nah, saya akan bergerak ke Stamford Bridge. Bagaimana dengan The Blues? Tim asuhan Thomas Tuchel ini akan menjamu The Toffees Everton. Ya, pada 2 pertandingan terakhir di kandang bermain di Stamford Bridge itu nggak pernah kalah, bahkan clean sheet bagi The Blues, ya. Mereka menang 2-0 musim lalu, dan sebelumnya dengan
4-0. Posisi juga dari Everton sejauh ini sangat sulit, berada di posisi ke-14. Jadi tekanan demi tekanan juga dialami oleh Rafael Benitez, pelatih mereka. Bukan tidak mungkin dia akan dipecat juga kalau rentetan kekalahan akan terjadi. Dan ketika mereka datang ke Stamford Bridge, saya pikir peluang mereka kecil. Apalagi banyak pemain-pemain Everton ini dilanda dengan cedera. Banyak juga yang diragukan. Ya, untuk termasuk penyerang mereka Richarlison masih diragukan apakah akan ditampilkan atau tidak. Karena dalam 5-6 pertandingan terakhir mereka memang mengalahkan Arsenal, tapi setelah itu mereka kalah terus dengan tidak konsistensi penampilan mereka pada musim ini. Banyakin kalah mereka. Jadi ini sangat sulit. Kalau Lucas Digne juga sangat diragukan untuk tampil, ini berbahaya juga. Ya, kalau dia ada tentunya akan jauh lebih bagus untuk menggalang di lini belakang. Yerry Mina, pemain Kolombia mereka juga yang bagus bermain di bek tengah, cedera. Termasuk yang diragukan oleh Andros Townsend. Pada pekan lalu memang dia bermain, tapi saat ini masih diragukan. Ya, jadi lini depan itu kalau tidak ada Richarlison, ini akan berbahaya. Ya, Andros Townsend yang bisa bergerak dari sisi flank juga berbahaya. Mereka sebelumnya sudah kehilangan Calvert-Lewin, striker terbaik mereka. Ya. Tom Davies juga yang bermain di tengah tidak dalam kondisi bagus. Ya. Kita akan lihat nantinya apa starting 11 yang dimainkan oleh Rafa, karena mereka dalam sangat kesulitan. Jadi Pickford yang berada di bawah kiper tim nasional Inggris ini juga pasti akan sangat sibuk ketika datang ke Stamford Bridge. Mereka pasti akan digempur habis dengan 3-4-3-nya Thomas Tuchel. Bahkan variannya berubah di lapangan dengan 3-4-2-1. Ini begitu berbahaya. Oke, tidak ada Ben Chilwell, tapi kedalaman skuad dari Chelsea sangat baik. Mungkin saja pertandingan ini Lukaku akan ditempatkan di posisi depan. Walaupun saya pikir nggak ada Lukaku juga bagus. Bermain dengan false nine mereka oke. Ya. Mereka masih punya Werner juga. Tetapi saya lihat coba dengan Lukaku. Ya. Ini opsi yang akan dimainkan. Di belakang dia siapapun bisa dimainkan. Pulisic, Mount atau Pulisic dengan Ziyech. Ini konon akan ditampilkan juga. Ada masih punya Harvard. Kemudian mereka belum bisa menampilkan Kante. Gelandang yang paling kuat sebagai box to box yang lebih bertahan. Memang agak ada pengaruh sedikit. Namun Jorginho akan tetap ditampilkan di sana bersama dengan Loftus-Cheek. Ya. Di dua sisi sayap ada Reece James bersama dengan Marcos Alonso. Ini adalah kombinasi yang bagus. Di saat Kante nggak ada pasti Loftus-Cheek. Karena Kovacic juga belum bisa tampil. Tidak mungkin akan tampil dengan Ross Barkley lebih awal atau dengan Saul. Namun opsinya akan tetap kita lihat ada di tangan Thomas Tuchel. Di belakang 3 pemain mereka pasti mungkin Christensen, ya, Thiago, dan juga Rudiger akan berdiri di depan penjaga gawang Mendy. Ini komposisi terbaik saya pikir. Bermain di kandang mereka tidak boleh melepaskan pertandingan ini. Sama seperti Liverpool, ya, ketika mereka menjamu tim yang lagi berantakan seperti Newcastle, Everton juga lagi berantakan. Jadi ini ada keuntungan buat Chelsea ketika mereka ingin memburu 3 poin dan tetap terus bisa menekan Liverpool termasuk dengan City. Akan sangat berat buat mereka kalau sampai imbang, ya, bermain di kandang sendiri. Ini akan bisa menjauhkan pertarungan mereka dengan Liverpool dan dengan City yang berada di atas. Karena pada musim ini hanya ada 3 klub yang akan bisa menjadi juara. Ya. Kalau tidak City, Liverpool, dan Chelsea. Itu yang kita akan lihat dari pekan ke pekan. Mereka akan terus bertarung, ya, tidak akan menjauhkan jarak mereka, terus akan rapat, dan satu tim akan kehilangan angka atau kalah. Ini akan sangat berpengaruh di dalam perjuangan untuk bisa meraih gelar juara pada musim ini. Memang masih panjang, masih sampai bulan Mei di tahun depan, namun kemenangan itu sangat penting, terutama bagi 3 tim yang saya katakan tadi. Jadi bagi The Blues, ketika mereka menjamu Everton, dengan statistik mereka itu ada di atas lawannya, tidak akan mungkin terjadi kejutan atau Everton bisa mengalahkan mereka. Tapi kemungkinan untuk imbang masih bisa, ya. Semua terbuka. Namun sekarang bagi Tuchel, mereka hanya punya pilihan satu, yaitu memenangkan pertandingan dengan 3 poin. Tidak ada kata lain, ya. Karena pasti Liverpool akan menang di Anfield.
mereka juga harus bisa memenangkan pertarungan melawan Everton. Dengan materi kualitas Chelsea yang bagus, merata hampir di semua lini, tidak akan mungkin Everton mampu mengalahkan mereka. Apalagi kalau mereka sudah dengan motivasi yang tinggi, ingin membuktikan sebagai tim terbaik yang memburu juga gelar juara, ya, mereka akan mendapatkan poin maksimal di kandang. Dan kita nantikan apa yang akan terjadi di Anfield dengan Liverpool menghadapi Newcastle, dan juga di Stamford Bridge di saat The Blues menjamu Everton. 3 poin sekali lagi menjadi harga mati buat kedua tim kalau mereka masih ingin bersaing dengan Manchester City yang tenang-tenang saja saat ini setelah saya katakan mengalahkan Leeds dengan 7 gol tanpa balas dan ada di posisi paling atas. Oke, sampai di sini pembicaraan kita dengan 2 tim, ya, Liverpool dan Chelsea. Ciao.